Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, hari ini kita akan membahas tentang jinayat dan hikmahnya. Nah, dalam bahasan jinayat ini kita akan membahas tentang apa itu jinayat, penganiayaan, kemudian kisos, diyat, dan kafaroh. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih jinayat itu. Kita akan membahas tentang jinayat. Apa sih dalam bahasan jinayat ini kita akan membahas tentang pembunuhan. Apa sih pembunuhan itu? Pembunuhan menurut bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun menggunakan alat yang tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat para ulama, pembunuhan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Macam-macam pembunuhan di sini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Dan yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang disengaja. Nah, pembunuhan yang disengaja di sini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan oleh si pelaku untuk membunuh si korban, baik menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Nah, itu termasuk orang yang balik dan yang dibunuh itu orang yang baik. Pembunuhan seperti disengaja. Nah, pembunuhan ini seperti pembunuhan tanpa niat. Nah, tapi menggunakan alat yang mematikan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yaitu pembunuhan tersalah. Nah, pembunuhan ini terjadi salah satu dari tiga kemungkinan. Itu bisa jadi karena perbuatan tanpa maksud kejahatan, tapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua yaitu perbuatan yang punya niat membunuh, tetapi orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga yaitu perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, namun karena kelalaiannya akhirnya menyebabkan kematian. Di sini yaitu dasar hukum larangan membunuh. Nah, pembunuhan ini sudah jelas dilarang oleh Islam. Nah, karena Islam ini menghormati dan melindungi setiap hak hidup manusia yang disebutkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Yang artinya adalah janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 33, yaitu hukum bagi pelaku pembunuhan. Nah, pelaku yang melakukan pembunuhan di sini yaitu setidaknya sudah melanggar tiga hak. Yang pertama yaitu hak kepada Allah, yang kedua yaitu hak kepada ahli waris, dan yang ketiga yaitu hak kepada si terbunuh. Ini balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris. Pembunuh ini akan dikisos atau dimaafkan. Jika dimaafkan, maka pembunuh wajib membayar diat kepada ahli waris tersebut. Akan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah si pembunuh dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membayar kafaroh, atau akan disiksa di akhirat nanti. Yaitu kemudian pembunuhan sengaja. Nah, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu hukuman dengan sanksi yang berat. Nah, dalam hal ini hakim sebagai pelaksana kisos dan keluarga si korban tidak boleh menghakimi sendiri. Nah, jika keluarga korban sudah memaafkan si pembunuh, maka pembunuh tersebut harus membayar diyat mughalladah, yaitu denda yang berat. Nah, yang dibayarkan denda kepada si korban yaitu dengan mengambil harta si pembunuh. Kemudian dibayarkan secara tunai kepada si korban, kepada keluarga si korban. Nah, si pembunuh juga harus menunaikan kafaroh. Pembunuhan seperti disengaja. Nah, pembunuhan seperti disengaja ini tidak dihukumi kisos, melainkan ia dihukumi dengan diyat mughalladah atau denda yang berat. Yang mana untuk membayar denda ini harus mengambil harta si pelaku untuk diberikan kepada keluarga si korban. Nah, ini dibayarkan selama 3 tahun dan setiap tahunnya itu sepertiga. Kemudian yaitu pembunuhan tersalah, yang mana pembunuh di sini harus membayar diyat mukafan, yaitu denda yang ringan.
Nah, kemudian untuk pembayarannya itu harus mengambil dari harta si pembunuh kemudian diberikan kepada keluarga si korban. Nah, pembayarannya ini bertahap selama 3 tahun. Nah, setiap tahunnya itu sepertiga. Kemudian yaitu hikmah larangan pembunuhan. Nah, hikmahnya di sini yaitu penerapan hukuman bagi para pelaku pembunuhan agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kedua yaitu penganiayaan. Apa sih penganiayaan itu? Penganiayaan adalah tindak pidana kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Yang kedua yaitu macam-macam penganiayaan. Penganiayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penganiayaan berat. Yang kedua yaitu penganiayaan ringan. Yang pertama yaitu penganiayaan berat. Nah, penganiayaan berat di sini yaitu melukai atau merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh seperti memukul tangan sampai patah, memukul mata sampai buta. Yang kedua yaitu penganiayaan ringan. Nah, penganiayaan ringan di sini yaitu perbuatan yang melukai anggota badan hingga tidak merusak bagian badan dan fungsinya. Di sini hanya seperti luka ringan yang tidak menyebabkan cacat pada bagian tubuh. Kira cukup untuk pembahasan pada hari ini. Jika ada yang belum paham, kalian bisa langsung bertanya di grup WhatsApp. Sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pesan buat kalian semua, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jangan lupa semangat belajar dan tetap sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.